Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya sering sekali mendengar kisah Abu Nawas yang mewasiatkan istrinya untuk memakaikan kain kafan lusuh saat dia meninggal. Dan beliau saat di alam kubur ketika didatangi dan ditanyai malaikat, beliau menjawab, "Aku ini sudah ditanyakan dan aku mayat lama. Lihatlah kainku yang sangat lusuh ini." Lalu setelah beliau berkata seperti itu, malaikat pun pergi meninggalkannya dan tidak menanyakan apapun pada beliau. Apakah kisah tentang Abu Nawas itu memang benar adanya Buya? Dan apakah memang kita bisa berkata seperti itu di alam kubur? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Tidak perlu mengomentari kisah Abu Nawas. Sebab biarpun Abu Nawas adalah tokoh nyata, tapi banyak kisah-kisah palsu yang ditempelkan bersama Abu Nawas. Kisah palsu dusta dinisbatkan kepada Abu Nawas banyak. Karena Abu Nawas orang yang sering bercerita lucu itu kalau kehabisan cerita dinisbatkan kepada Abu Nawas. Padahal bukan dari Abu Nawas. Abu Nuwas atau Abu Nawas. Ada syair indah dinisbatkan kepada Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aku ala naril jahimi. Memang syairnya pun syair unik. Itu yang benar. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah. Aku bukan pantas orang masuk surga karena saya banyak dosa ya Allah. Selesai kan soalnya. Aku enggak pantas masuk surga ya Allah. Nah terus gimana wahai hambaku? Tapi saya masuk neraka juga enggak kuat. Nah ini kan unik juga. Tapi karena Abu Nawas itu adalah tokoh yang dalam kisah selalu dengan kecerdasan, kecerdikannya sering dinisbatkan kisah kepada Abu Nawas bermacam-macam. Nah, ini sampai kadang membawa ke syariat ya begini. Ini kisah dusta. Kalau seandainya benar dinisbatkan kepada Abu Nawas, pasti salah itu kisah Abu Nawasnya. Tapi enggak, kita khusnudon enggak mungkin kisah itu. Tapi secara hukum, secara itu tidak dibenarkan kayak begitu tuh. Nah, yang perlu kami wanti-wanti adalah jangan main-main dengan malaikat Allah. Ada ceritanya apa? Kisah satu buku kisah tentang tobatnya orang-orang. Aku beriman kepada adanya siksa kubur gara-gara apa? Unik. Tiba-tiba dia pura-pura masuk kubur, dikubur sama temannya, suruh bongkar lagi. Setelah itu apa didatangi malaikat. Setelah itu bangun, aku jadi percaya adanya alam barzah. Ini kan bohong gitu. Memang malaikat bisa dibohongi kayak ente. Masa malaikat? Malaikat bisa dibohongi, aneh banget ini. Ini membuat kita itu kisah-kisah begitu aneh. Termasuk ini kisah. Apa? Guyonan dengan malaikat, astagfirullah. Guyonan malaikat, bahasanya malaikat dibohongi pakai baju, kain kafan yang jelek. Nanti giliran malaikat datang, loh kok kafanmu jelek, berarti sudah mayat lama. Enggak ada begitu tuh, memang tahu, memang berbohong ini. Kok gampang banget, malaikat tuh melihat dari amalnya, dari ininya. Sehingga kalau amalnya baik, malaikat ini akan tampak dengan bentuk menyejukkan, bukan bajunya. Aneh banget. Ada lagi guyonan katanya malaikat pun tidak sempat nanya kepada orang tersebut. Kenapa? Tidak tahu karena apa? Mungkin banyak yang karena kuburannya dijaga terus dan sebagainya. So, guyonan begitu tuh. Naudzubillah guyonan tentang malaikat. Biarpun dimakan ikan pun bisa malaikat menanya kok. Dibakar hangus pun masih bisa nanya kok. Enggak ada yang menghalangi. Enggak boleh. Oh masih dibakar malaikatnya enggak bisa dekat. Enggak boleh. Guyonan malaikat. Astagfirullah. Bahkan bisa kitab Sulamut Taufik, enggak usah jauh-jauh. Kitab yang sudah familiar di masyarakat kita. Orang merendahkan malaikat seperti itu termasuk golongan keluar dari iman bisa-bisa. Guyonan kok malaikat, jangan guyonan malaikat. Malaikat dibohongi dengan kain kafan. Kain kafan lecek dipakai lalu enggak. Malaikat enggak bisa nanya. Kok bisa malaikat enggak bisa nanya? Gara-gara apa begitu? Aduh, astagfirullah. Enggak tahu kita pernah dengar katanya apa cerita malaikat. Dia yang kunjung banyak sehingga enggak sempat ditanya oleh malaikat. Malah mau ditanya banyak. Itu enggak boleh kita guyonan syariat ini. Malaikat ini urusan malaikat. Hati-hati. Enggak, itu tidak benar kisah semacam itu. Kalau seandainya kisah itu benar, diriwayatkan, tapi kisahnya tidak benar. Enggak boleh dipercaya yang demikian itu. Malaikat enggak bisa dibohongi. Itu keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnati wal jamaati mengatakan adanya pertanyaan kubur dan juga adanya siksa kubur.
adanya pertanyaan kubur dan siksa kubur. Baik itu, insya Allah ya. Jangan sampai ada, mohon maaf, mohon jangan main-main urusan malaikat. Urusan Nabi bikin guyonan. Urusan Allah bikin guyonan. Keluar dari iman ya, hati-hati. Malaikat bikin guyonan. Astagfirullah. Dari mana kejadian itu bisa? Kenapa itu terjadi? Biasanya kan hidupnya bisa guyonan. Guyonnya nggak ada habis-habisnya. Akhirnya di dalam urusan syariat jadi guyonan. Agama jadi guyonan bagaimana? Menyanjung orang harus guyonan. Kalau ingin menyanjung Abu Nuwas karena dikisahkan tentang kesolehan, nggak usah pakai buat cerita palsu. Syekh Abdul Qadir Jailani cukup dengan kisah hebatnya itu selesai, nggak usah buat cerita palsu. Kalau kita meyakini wali yang ada di Indonesia, ulama Indonesia, cukup nggak usah buat cerita palsu. Apalagi disebutkan kepada malaikat, astagfirullah. Nggak bisa, na'udzubillah, haram, nggak boleh. Bahkan bisa menjadikan sebab keluar dari iman karena ini adalah merendahkan malaikat. Merendahkan Nabi misalnya. Merendahkan Allah. Jadi itu kisah tidak benar dan jangan dipercaya. Keimanan, kita punya ilmunya kan begitu. Ilmu bagaimana soal kubur itu, soal mungkar nakir itu bagaimana kisahnya. Ada jelas. Kita harus yakini itu ada. Dan nggak ada yang luput. Nggak ada yang luput. Jangan sampai ada dibakar, kalau dibakar nggak ditanya, enggak, bagaimana Allah nggak gampang itu semuanya. Kita dari nggak ada diadakan oleh Allah kok. Hanya untuk ditanya malaikat saja kok susah, nggak, jangan. Jangan mengatakan seperti itu, bisa dan mudah bagi Allah. Dan itu tugas malaikat yang nggak bisa dibohongi oleh kita. Masa dibohongi, astagfirullah. Nggak seperti itu. Semoga Allah mengampuni kita yang salah. Yang biasa guyon-guyon tentang malaikat, yuk berhenti urusanmu dengan Allah. Mungkin ada yang pernah guyon lalu marah dengan saya. Terima kasih, tapi semoga setelah itu Anda sadar. Ini tanda kasih kami. Banyak orang guyonan. Bahkan justru biasanya di kalangan orang yang biasa dekat dengan dunia agama misalnya. Kalangan santri guyonan. Tolong hai para santri, jangan guyonan tentang syariat. Biarpun hobimu guyon, tapi ingat. Jangan sampai merendahkan syariat. Merendahkan syariat. Guyonan meremehkan syariat. Biarpun guyonan, wah artis pada masuk neraka. Di neraka aja sama artis, na'udzubillah. Ada artis yang tobat masuk surga kok. Dan neraka itu berat, jangan ngentengin neraka. Kan ada guyonan begitu. Waktu mengatakan seperti itu dia ngejek dulu misalnya ada. Dia tidak sadar. Contoh ini makanya harus waspada omongan. Wah, para artis masuk neraka, ya saya masuk neraka aja sama artis. Pertama apa? Dia menghinakan artis. Dipikir artis semuanya masuk neraka. Ini kan kurang ajar kepada artis. Yang kedua, dia adalah meremehkan neraka. Neraka itu panasnya kayak apa? Kalau memang Anda tahan di neraka, dicoba di dunia ini. Di setrika aja 2 menit saya kasih 1 juta. 2 menit di punggung, 1 juta rupiah. 10 juta deh saya naikkan. Ayo, nggak bisa. Jangan main-main lagi. Jangan merendahkan orang lain juga. Na'udzubillah. Memang yang masuk neraka artis saja. Ustadz yang nggak benar juga masuk neraka ada. Ustadz yang suka membohongi juga masuk neraka juga ada kok. Nggak harus artis. Tapi ini bahaya ngerendahkan neraka. Kayak gini nih ada guyonan neraka. Neraka, astagfirullah. Tolong ahli iman. Jaga. Nggak usah gede-gede kalau belajar kitab. Nggak usah pakai kuatiknya apa. Muqaddimah Sulam Taufik saja baca dengan pelan-pelan. Bagi yang sudah familiar negeri baca itu pelan-pelan di muqaddimahnya itu Masya Allah. Kita akan waspada dan hati-hati. Apa yang menjadikan kita keluar dari iman? Biar hati-hati iman harus dijaga. Jangan main-main. Tadi babnya kan keimanan ini. Tafsir kita hari ini. Semoga Allah menjaga iman kita. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.